Selamat pagi Bapak Ibu, semua yang di rumah, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Kita sama-sama bersyukur karena Tuhan masih terus melindungi, menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita semua. Dari Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-13 bagian B, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi karena sampai hari ini, sampai detik ini, kami masih menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah pandemik ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan. Kami akan beribadah hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan hadir di ruangan kami masing-masing, supaya kami semua tanpa terkecuali kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Fitri yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, berkati semua tim worship, ketika mereka bermain musik, bernyanyi, kami sama-sama bisa menikmati suasana pujian penyembahan. Kami bisa merasakan Tuhan hadir ketika kami menyembah-Mu, ketika kami juga mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh jalannya ibadah online kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kau
down into darkness, open my eyes, let me see a beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see a beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita masih melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh datang beribadah kepadamu. Ini adalah anugerah bagi kami ya Tuhan. Tolong ampuni setiap kami, setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, setiap apapun yang tersimpan dalam hati kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan daripadamu dan tolong layakkan kami untuk boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai mendengar saja, tetapi mampukan kami untuk juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami untuk fokus. Setiap teknologi yang kami gunakan Tuhan memberkati agar boleh memperlancar jalannya ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini yaitu Here I Am to Worship. Mari kita buka Pengkhotbah 5 ayat 1-6. Namun saya akan membacakan bagi kita mulai dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu ini ya Bapak Ibu oleh Bu Sarah, Pak Riki, bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Salomo menulis kitab Kidung Agung pada masa mudanya, Amsal pada masa setengah tua, dan Pengkhotbah pada masa tuanya. Salomo membuktikan suatu kesia-siaan hidup yang didasarkan pada harta duniawi, kesenangan duniawi. Tetapi lebih penting untuk mengabdikan diri kepada Allah dan membulatkan tekad untuk hidup takut akan Allah. Itulah cara untuk kita mendapatkan, untuk menemukan makna hidup ini. Pengkhotbah 5 yang kita baca saat ini Bapak Ibu berbicara khususnya mengenai menghampiri Allah. Bagaimana seharusnya ketika kita menghampiri Allah. Saya membaca sebuah buku yang bagus oleh George Barna, judulnya The Habits of Highly Effective Churches. Di sana dikatakan jutaan orang dewasa seringkali menghadiri ibadah di gereja. Mereka berpendapat bahwa tujuan mereka datang ke gereja itu untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, untuk kepentingannya pribadi, untuk kesenangan pribadi. Dan jumlah orang dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di gereja itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang dilakukan bagi Allah. Jumlahnya lebih banyak Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang datang ke gereja dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ini seringkali berkata, hari ini lagunya nggak bagus. Apa ini? Semua lagunya baru. Saya nggak diberkati. Khotbahnya nggak jelas. Apa ini firman Tuhannya hari ini? Aduh, pengkhotbahnya tuh ngomong aja nggak jelas. Saya nggak ngerti, hari ini saya sama sekali nggak diberkati oleh kebaktian ini. Banyak orang ingin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, ingin
keperluannya dipenuhi Bapak Ibu. Daripada menyadari bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang dilakukan bagi Allah. Berapa banyak orang yang menghadiri kebaktian yang hampir memaksa gereja agar membuat mereka dapat penyembahan. Tolong susun liturginya yang benar, agar saya tuh bisa masuk dalam penyembahan, agar saya tuh bisa merasakan hadirat Tuhan. Tanpa bertanya, apakah Tuhan berkenan atas ibadahku? Apakah Tuhan berkenan atas kehadiranku? Apakah Tuhan berkenan atas pujianku, atas persembahanku? Kita harus mengetahui dengan benar apa sebenarnya tujuan ketika kita menghampiri Allah. Ketika kita berkata, "Here I am to worship." Siapa yang kita worship Bapak Ibu? Siapa yang kita sembah? Jelas Tuhan. Maka Tuhan yang harus disenangkan dalam ibadah kita. Hasil riset masih dalam buku yang sama Bapak Ibu menunjukkan bahwa jika seseorang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah, maka kemungkinan untuk dia dapat menyembah Allah, untuk dia dapat merasakan kehadiran Allah, itu sangat tipis. Hubungan dengan Allah itu harus dibangun setiap harinya. Tidak bisa kita mengharapkan hari Minggu kita datang ke gereja, kemudian kita merasakan, oh kuasa Roh Kudus, saya merasa dijamah. Hubungan dengan Allah itu ada sesuatu yang harus kita bangun setiap harinya. Sehingga ibadah hari Minggu merupakan ibadah perayaan. Perayaan untuk kita bertemu, untuk kita memuji atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyembahan tidak dapat terjadi begitu saja Bapak Ibu. Itu harus dibangun setiap harinya. Menghampiri Allah bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Dalam perjanjian baru dikatakan, kalau kamu berdoa, tapi ada yang belum. Kalau kamu berdoa, atau kamu memberikan persembahan, tapi kamu ada yang belum selesai dengan orang lain. Ada masalah yang belum selesai dengan orang lain. Kita harus selesaikan lebih dahulu. Kita bisa buka dalam Matius 5 ayat 23-24. Saya bacakan buat kita. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Dalam ibadah Bapak Ibu, kita ini manusia berdosa. Ada banyak kesalahan yang Tuhan mau kita juga selesaikan lebih dulu sebelum kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ibadah bukan suatu hal yang sembarangan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Allah adalah Allah yang kudus dan Dia juga menginginkan kita kudus. Karena itu kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, jelas itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk menghampirinya, untuk beribadah kepadanya. Kita kembali lagi dalam Khotbah 5 Bapak Ibu. Kita belajar melalui perkataan Salomo ini. Salomo memberi kita pemahaman bagaimana seharusnya ketika kita datang menghampiri Allah. Saya akan membacakan Pengkhotbah 4 ayat 17. Dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saya membacakan ayat 17 yang bagian yang A. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Dalam terjemahan lain artinya berhati-hatilah kalau mau pergi ke rumah Tuhan. Lebih baik pergi ke situ untuk belajar daripada untuk mempersembahkan korban. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mereka itu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kata berhati-hatilah ini juga atau jagalah langkahmu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu. Berawas-awaslah kalau mau pergi ke rumah Tuhan. Artinya bahwa kita harus menjaga langkah kita. Kita harus menjaga diri kita sebelum kita menuju rumah Allah. Sebelum kita menghampiri Allah, dikatakan jagalah langkahmu, berhati-hatilah, berawas-awaslah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini merupakan bagian dari persiapan sebelum kita menuju rumah Allah. Dikatakan berhati-hatilah, berawas-awaslah, berjagalah. Jagalah langkahmu. Ini merupakan bagian dari persiapan.
Masih dalam buku yang sama Bapak Ibu, dari buku ini yang ditulis dikatakan hanya 1 dari 3 pengunjung gereja percaya bahwa persiapan ibadah itu penting sebelum ke gereja. Tidak sampai separuhnya menganggap bahwa persiapan mental dan spiritual itu adalah sesuatu yang penting sebelum menuju rumah Allah. Bapak Ibu, penyembahan, ibadah itu tidak terjadi begitu saja. Persiapan sebelum menuju rumah Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tahu Bapak Ibu bahwa penyanyi, pemain musik, pengkhotbah, mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka latihan sebelum mereka melayani Tuhan, sebelum mereka menyembah Tuhan, sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan menghendaki bukan hanya para pelayan saja yang mempersiapkan diri. Kita pun sebagai jemaat, kita harus mempersiapkan diri kita sebelum menghampiri Allah, sebelum beribadah kepada Allah. Sewaktu konseling pernikahan, Bapak Ibu, saya diingatkan, ini adalah sesuatu yang baru bagi saya, hampir 27 tahun waktu lalu ya. Waktu saya konseling pernikahan, saya diingatkan oleh Pak Riki dan Bu Sarah. Dikatakan bahwa godaan untuk berkelahi, godaan untuk berantem dengan pasangan, dengan anak, situasi di rumah, itu godaan paling besar terjadi pada saat weekend. Jumat, Sabtu gitu ya, Jumat udah mulai, Sabtu lagi, atau Minggu paginya. Godaan untuk berantem, godaan untuk marah, godaan untuk tidak enak hati itu paling besar pada saat-saat sebelum hari Minggu, sebelum beribadah kepada Tuhan, sebelum melayani Tuhan. Iblis berusaha bagaimana supaya hati kita tidak siap. Bapak Ibu bayangkan kalau pada saat weekend sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita berantem. Di rumah saling teriak-teriak, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hati kita tidak siap. Hati kita masih dikuasai dengan masalah kita. Hati kita masih dikuasai dengan kemarahan. Mungkin juga kebencian. Mungkin juga amarah yang rasanya. Sehingga membuat kita tidak siap untuk beribadah. Sehingga kita tidak siap untuk mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan kondisi hati kita. Sehingga kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, dengan kita menyadari hal ini, kita dapat mempersiapkan diri kita dengan baik sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Saya benar-benar kembali diingatkan lewat firman Tuhan ini, khususnya bagian persiapan Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi corona seperti ini, kita di rumah ibadah secara online. Bagi saya, waktu ini adalah waktu untuk kita membuktikan kepada diri kita sendiri, untuk kita melatih diri kita sendiri bagaimana kondisi kita ketika kita menghadap Allah. Mungkin kalau di gereja gitu ya, kita dengan banyak orang, mau main HP nggak enak dilihat orang. Mau makan sambil ibadah, aduh nggak enak nih, ini rumah Tuhan. Nggak mungkin saya makan, nggak enak dilihat orang juga gitu. Kemudian mau ngobrol, aduh nggak enak nih. Orang lagi ibadah kok malah saya ngobrol gitu. Bagi saya ibadah online di rumah itu merupakan satu waktu di mana kita melatih diri kita, di mana kita membuktikan kepada diri kita sendiri bagaimana sih melihat diri kita, bagaimana sih sebenarnya saya yang sebenarnya ketika tidak ada orang lain, bagaimana saya yang sebenarnya ketika menghadap Allah, ketika tidak ada orang yang lain, tidak ada orang lain yang melihat saya. Bapak Ibu, bagi saya apa bedanya? Di gereja Tuhan melihat, di rumah Tuhan melihat. Sikap hati kita harus tetap sama. Dimanapun kita berada, ketika kita menghampiri Allah, ketika kita sebut itu ibadah, sikap hati kita, diri kita haruslah sama. Kita harus benar-benar berfokus kepada Allah. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Berfokus kepada Allah. Bagian kedua dari berfokus kepada Allah yaitu masih di ayat yang sama Bapak Ibu, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Menghampiri untuk mendengar berarti datang dengan satu keingintahuan, ingin mengerti dan memahami serta mentaati firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata mendengar di sini yaitu bukan hanya hear, mendengar, tetapi juga hear dan obey. Jadi ketika kita menghampiri untuk mendengar, itu artinya kita menghampiri Allah, mendengar,
dengan satu kerinduan hati untuk mentaati. Apa nih suara Tuhan bagi saya? Saya mau taat kepada suara Tuhan. Jadi datang, mau mendengar, tetapi tidak berlalu begitu saja. Tapi datang, mendengar, dan juga melakukan firman Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pesawat terbang, biasanya ada pramugari yang memberi penjelasan, instruksi tentang bagaimana cara memakai sabuk pengaman yang benar, bagaimana memakai masker oksigen ketika dalam situasi darurat, bagaimana atau kemana pintu darurat ketika ada situasi darurat juga. Ada beberapa penjelasan dari pramugari, tetapi beberapa orang kalau diperhatikan mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang membaca majalah, ada yang buka handphone, ada yang melihat keluar jendela, ada yang sibuk ngobrol, ada yang juga mungkin sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, kira-kira demikianlah gambaran ketika kita datang ke gereja. Ada orang-orang yang mungkin hadir, tapi mungkin tidak berfokus kepada Tuhan, malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Ketika kita sibuk dengan perkataan kita berfokus kepada diri kita fokus kepada masalah kita fokus dengan segala aktivitas dan kesibukan kita atau pikiran kita, Bapak Ibu, kita malah kehilangan, saat itu juga kita kehilangan fokus. Kita kehilangan momen untuk kita mendengar suara Tuhan. Dengan kita mendengar, Bapak Ibu, itu menolong kita untuk dapat mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Tuhan itu adalah pengetahuan terbesar. Menemukan kehendak Tuhan adalah penemuan terbesar. Dan melakukan kehendak Tuhan adalah prestasi terbesar. Bapak Ibu, menyembah Allah, beribadah kepadanya, itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Karena itu kita harus memiliki bagian yang kedua ini, yaitu menghampiri untuk mendengar dengan hati yang rindu untuk mentaati firman Tuhan. Bagian yang ketiga masih dalam fokus kepada Allah, yaitu di ayat yang sama, masih pasal 4 ayat 17. Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu, mengapa ketika umat mempersembahkan korban dikatakan berbuat jahat di ayat ini? Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mengapa dikatakan mereka berbuat jahat, Bapak Ibu? Mari kita buka Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Memberikan jawaban yang sangat tegas. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jika umat Allah Bapak Ibu, mempersembahkan korban, tetapi tidak dengan hati yang hancur, tidak dengan hati yang bertobat, maka persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan persembahannya. Jangan pernah kita berpikir, Bapak Ibu, bahwa kita dapat menyenangkan Tuhan dengan jumlah persembahan kita. Semakin banyak yang kita kasih nih, Tuhan semakin senang nih gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan hati yang tulus, tentu Tuhan suka. Yang paling penting adalah, Bapak Ibu, sikap hati yang benar ketika kita memberikan persembahan. Bukan untuk dilihat orang, apalagi kalau misalnya tertulis. Bukan untuk dipuji orang, mendapatkan sebuah pujian, pengakuan, dan tepuk tangan. Tapi merupakan sikap hati yang benar, yang tulus. Memang ingin mempersembahkan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan ibadah orang percaya, di mana Bapak Ibu, orang-orang terlalu sibuk dengan persembahannya, dengan sibuk dengan gayanya, penampilannya ketika datang ke gereja, tanpa berfokus kepada apakah Tuhan berkenan atas ibadahku. Apakah penyembahanku ini memang aku lakukan dengan satu kerinduan mendengar suara Tuhan?
untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam ayat ini pengkhotbah mengatakan, datang berbakti dengan satu kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan membuka telinga untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dikatakan. Itu jauh lebih baik daripada membawa persembahan korban. Bapak Ibu, ini adalah kalimat terobosan yang luar biasa dari Salomo dalam Perjanjian Lama. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru sampai kepada zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang begitu teliti memberikan persembahan dan perpuluhan dan berbagai peraturan kehidupan yang diatur agar tidak melanggar hukum Taurat. Itu adalah sebagai satu bukti kesalehan mereka. Itu adalah bukti bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara mereka memberikan persembahan sesuai dengan aturan, menjalankan hukum Taurat dengan sangat ketat. Tuhan Yesus menegur kesalehan dan perilaku agama yang seperti itu, Bapak Ibu. Tindakan seperti itu dianggap sebagai tindakan yang munafik. Mari kita buka dalam Matius 23 ayat 23 dan 28. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kerinduan untuk datang beribadah, untuk mendengar suara Tuhan, itu jauh lebih berharga, Bapak Ibu, daripada orang-orang yang membawa persembahan yang banyak. Ibadah itu harus dimulai dari ketulusan di dalam diri, bukan satu perbuatan yang tampaknya baik di luar. Tetapi Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan dapat melihat sampai ke dalam hati kita. Jadi bagian yang pertama ini, Bapak Ibu, kalau berkata here I am to worship, yaitu kita harus berfokus kepada Allah. Kita harus melakukan persiapan yang baik. Kita harus datang dengan hati yang rindu untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan juga kita harus ingat memberikan persembahan dengan hati yang benar. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua yaitu here I am to worship. Yang kedua adalah menjaga perkataan. Mari kita lihat pada ayat yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Bagian ini menarik, Bapak Ibu, dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi perkataan, kata-kata yang keluar itu tidak hanya di mulut saja, tapi firman Tuhan jelas katakan, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi kata-kata ketika kita menghampiri Allah, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut yang orang lain bisa dengar, tetapi juga hati di mana orang lain tidak dapat mendengar, tetapi Tuhan dapat mendengar. Bapak Ibu, di hadapan Allah segala sesuatu begitu transparan. Allah dapat melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Allah dapat mendengar apa yang hati kita katakan. Dalam Matius 12 ayat 36-37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ayat ini contoh praktis, Bapak Ibu, bahwa makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan kita untuk salah. Mimpi yang dimaksud dalam kitab pengkhotbah ini bukanlah mimpi yang sebagaimana Allah berbicara kepada hambanya, Allah berbicara kepada utusannya, melainkan mimpi oleh karena kesibukan. Mimpi sebagai bunga tidur saja. Yakobus juga mengatakan kalau seseorang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah seorang yang sempurna. Karena itu memang sebagai manusia, Bapak Ibu, semakin banyak kata-kata yang kita keluarkan melalui mulut kita, hati kita yang Tuhan dapat dengar, semakin banyak kita berkata-kata, kemungkinan besar untuk salahnya itu juga
sangat besar. Jadi kalau begitu apakah lebih baik jika kita tidak banyak bicara saja? Demikian juga daripada ke rumah ibadah hari ini tapi hati kita tidak sungguh-sungguh, apa lebih baik kita nggak ke gereja saja? Apakah tadi sebelum berangkat ke gereja udah marah-marah, aduh bukankah Tuhan nggak berkenan? Ya udah, lebih baik aku nggak ke gereja. Bapak Ibu, pertanyaan ini, pemikiran ini juga merupakan hal yang salah di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak berbicara, kita juga tidak dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita tidak bergereja, tentu juga itu melanggar firman Tuhan. Karena itu yang terpenting Bapak Ibu adalah kita datang, tetapi dengan hati yang tulus, dengan hati, sikap hati, menjaga perkataan kita dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak sembarangan kita berucap, tidak sembarangan kita berkata-kata dalam hati. Mungkin kita diam, tampaknya sangat mendiam, tapi ingat Tuhan dapat melihat hati kita. Sehingga ketika dikatakan here I am to worship, bukan hanya mulut kita saja worship Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan Bapak Ibu, tapi hati kita juga harus menyembah Tuhan. Hati kita juga harus berfokus kepada Tuhan. Sehingga dikatakan poin yang kedua, jagalah perkataanmu. Mari kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga hati kita. Firman Tuhan katakan mulut dan juga hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita berkata here I am to worship Tuhan. Tuhan sungguh berkenan atas penyembahan kita. Tuhan sungguh berkenan atas setiap pujian yang keluar dari mulut dan hati kita Bapak Ibu. Gambaran yang dapat menolong kita untuk memahami bagian ini Bapak Ibu, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang jabatannya tinggi, presiden mungkin. Di dalam masyarakat ada seseorang yang sangat dihargai, mungkin itu adalah pejabat atau siapapun itu. Tentu kita menjaga perkataan kita, kita menjaga perilaku kita sesopan mungkin. Kita menunjukkan yang sopan, yang baik-baik. Kita mengeluarkan kata-kata yang sopan. Tuhan lebih lagi, Tuhan melebihi manusia, Tuhan melebihi posisi apapun yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Tuhan lebih lagi. Karena itu juga seharusnya sikap kita, perkataan kita lebih lagi. Kita lebih mengeluarkan kata-kata yang kita jaga. Benar-benar kita atur, kita benar-benar jaga memberikan yang terbaik. Perkataan kita dan sikap hati kita. Sehingga kita tidak sembarangan dalam berkata-kata, baik melalui mulut kita ataupun sikap hati kita Bapak Ibu. Karena Tuhan dapat mendengar hati kita. Poin yang ketiga, yaitu ketika berkata here I am to worship. Poin yang ketiga adalah bayarlah nazarmu. Ini poin yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga. Dikatakan kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Bapak Ibu, nazar di sini adalah janji untuk berbuat sesuatu jika maksud dan kerinduan kita tercapai. Dalam Mazmur 76 ayat 12 dikatakan, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Nazar sebagai janji yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Dan adalah dosa jika kita tidak memenuhinya. Itu sebabnya sebelum bernazar, seseorang harus memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab Bapak Ibu tentang nazar. Mungkin kita pernah dengar cerita ini. Ini cerita yang cukup terkenal juga dalam sekolah minggu. Contohnya adalah Hana, ibu dari Samuel, ya. Waktu itu Hana tidak mempunyai anak sehingga dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan dia dalam doanya itu dia berkata bahwa jikalau Tuhan memberikan ia anak, maka ia akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika doanya dijawab dan Samuel yang kecil jadi sapi, kemudian Hana bersama dengan suaminya mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Dan di ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.
Bapak Ibu, ini ada satu gambaran di mana nazar, ketika bernazar kemudian dipenuhi. Janjinya dipenuhi kepada Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memberikan aku anak, aku akan mempersembahkan anak ini buat Tuhan. Dan Hana bersama suami benar-benar melakukannya. Tapi ada banyak hal Bapak Ibu, ada banyak cerita juga, ada banyak kasus juga di mana orang bernazar, mengucapkan janji kepada Tuhan, tetapi tidak menepatinya. Tuhan, kalau nanti aku sukses, aku akan rajin kasih perpuluhan. Tuhan, aku berjanji, kalau nanti aku udah sembuh dari sakitku, aku akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Aku akan memberikan semua talentaku kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti aku sudah sembuh Tuhan, aku akan memberikan hartaku sebagian besarnya untuk Tuhan. Mungkin ada banyak janji yang pernah diucapkan Bapak Ibu, tapi banyak juga janji-janji yang tidak digenapi. Bagi Tuhan ini adalah berbohong. Dan Tuhan sangat marah kepada orang yang berbohong. Kita tahu di Alkitab Bapak Ibu ada kisah yaitu Ananias dan Safira. Ketika itu Ananias dan Safira mempersembahkan kepada Tuhan. Mereka menjual ladangnya dan hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan mereka. Sehingga Bapak Ibu dikatakan rebahlah sehingga matilah. Di Kisah Para Rasul 5 ayat yang keempat saya bacakan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika sudah berjanji Bapak Ibu, tetapi tidak menepatinya, bagi Allah itu adalah dusta. Bagi Allah itu adalah berbohong. Dan setiap perbuatan dosa, berbohong adalah perbuatan dosa, pasti ada hukumannya. Dan Tuhan dalam kisah Ananias dan Safira dikatakan, rebahlah dan putuslah nyawanya. Terjadi adalah meninggal Bapak Ibu. Banyak orang karena terdorong oleh luapan emosi sesaat dan karena situasinya terdesak, akhirnya mengucapkan janji-janji kepada Tuhan. Namun ada banyak orang juga ketika janjinya sudah terpenuhi, Tuhan janjinya, permintaannya sudah dipenuhi, Tuhan sudah memberikan apa yang dia inginkan, tetapi Bapak Ibu kemudian mereka melupakan apa yang telah mereka sampaikan sebagai janji, nazar kepada Tuhan. Firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya Bapak Ibu, saya duduk merenung apa ya Tuhan yang telah saya ucapkan kepada Tuhan. Saya tidak mau dianggap berbohong, saya tidak mau menunda-nunda lagi. Tapi tolong saya Tuhan, kalau memang saya lupa, entah karena apa kemudian saya melupakan, tolong saya untuk kembali mengingatnya. Bapak Ibu, kalau memang ada janji atau nazar yang pernah kita ucapkan dan mungkin kita tanpa kita sengaja kita lupa, saat ini Bapak Ibu, karena firman Tuhan hari ini berbicara mengenai nazar, kita minta tolong kepada Roh Kudus. Mohon Roh Kudus menolong kita untuk kembali diingatkan akan janji apa yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jangan menundanya, jangan mengingkarinya, dan juga jangan berkata kita kilaf. Aku keliru, aku salah mengucapkan janji. Firman Tuhan jelas mengatakan Bapak Ibu, di ayat 3, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Allah ingin kita menepati setiap janji yang pernah kita ucapkan. Dalam satu cerita firman Tuhan juga Bapak Ibu, Yefta, kita bisa buka dalam Hakim-Hakim 11. Yefta pernah bernazar kepada Allah. Inti nazarnya seperti ini. Jika ia memperoleh kemenangan dan kembali dengan selamat, maka ia memberikan apapun yang keluar dari pintu rumahnya, menyambut kepulangannya menjadi kepunyaan Tuhan dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saya bacakan ya, ayat ke-30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 31 Bapak Ibu, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku,
pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan Bapak Ibu, kita tahu cerita selanjutnya. Siapa yang datang menyambut Yeftah? Anak perempuan satu-satunya. Yeftah tidak punya anak laki-laki lagi, anak-anak perempuan lagi. Hanya satu itu. Dan anak perempuannya ini dikatakan di ayat 34, ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu, singkat cerita, Yeftah akhirnya mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu, bukankah nazar adalah bukan sesuatu yang sangat sembarangan? Nazar adalah sesuatu yang penting di hadapan Allah. Maka dikatakan, firman Tuhan berkata, lebih baik, di ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Karena memang nazar ini perlu, Bapak Ibu, kita perlu membayarnya. Nazar ini perlu kita tepati, Bapak Ibu, karena di hadapan Tuhan nazar adalah sesuatu yang sangat serius. Saya teringat nazar yang terbaru yang pernah saya ucapkan itu adalah janji pernikahan saya. Kira-kira begini Bapak Ibu ya, janji pernikahan saya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya Fitri menerima dan mengambil engkau, nama suami saya, sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu dalam suka dan duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Mungkin kalau di Amerika pada saat menikah janjinya lebih spesifik lagi ya. Itu yang pernah saya dengar. Bapak Ibu, janji apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Biar firman Tuhan ini benar-benar kembali mengingatkan kita bahwa ketika bilang here I am to worship Tuhan, kita kembali mengingat apa? Janji yang pernah kita ucapkan. Tuhan berkata jangan menundanya. Jangan menundanya, jangan dilanggar, itu sama dengan berbohong. Jangan berkata kilaf, dalam bahasa aslinya kilaf ini adalah tidak sengaja atau ini adalah suatu kesalahan. Aku ngucapin ini tuh satu kesalahan, ini keliru ini gitu. Tuhan tidak mau. Sehingga ketika kita sudah bernazar, berucap janji di hadapan Tuhan, jangan menundanya, jangan kita langgar, dan jangan berkata kita kilaf, Bapak Ibu. Penuhi nazar kita apapun itu. Kita sudah berjanji dan Tuhan menanti untuk kita menepatinya. Bagian terakhir Bapak Ibu, di ayat yang ke-6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Poin yang terakhir adalah, tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu, takut akan Allah ini bukan sikap kita bersembunyi dari Allah, kemudian kita tidak berani menghadap Allah. Tetapi kata takutlah akan Allah ini adalah sikap yang benar, bahwa kita mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah yang kepadanya kita harus beribadah dengan benar. Ketika kita datang kepadanya dengan sikap hati yang benar, kita menjaga perkataan kita, kita perlu persiapan dengan benar. Sehingga di pasal 12 ayat 13, perkataan Salomo di pasal yang terakhir Bapak Ibu dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar. Dia mengakhiri kitab pengkhotbahnya dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Here I am to worship Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita berfokus kepada Allah. Yang kedua, kita perlu menjaga perkataan kita. Ketiga, ketika kita membuat nazar, kita harus menepatinya. Dan kita tutup dengan sikap hati yang takut akan Allah ketika kita menghampiri hadiratnya.
Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk minggu-minggu ke depan, mengingatkan kita, menguatkan kita bagaimana seharusnya ketika kita menghampiri Allah. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, kami yang beribadah secara online ini, agar kami boleh tetap melakukan persiapan kami, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami ketika kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dengan hati yang berfokus kepada Tuhan, menjaga sikap hati, menjaga perkataan kami, dan bantu kami ya Tuhan, untuk boleh membayar, menepati apa yang telah kami janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, untuk kesempatan kami boleh mendengar suara Tuhan lagi. Kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Pak Tim yang ulang tahun tanggal 10 Agustus dan juga Bram yang ulang tahun tanggal 13 Agustus. Tuhan memberkati Pak Tim, Tuhan memberkati Bram selalu tiap-tiap hari. Baik, Bapak Ibu, oh ya, lupa satu hal, jangan lupa sebentar sore kita ketemu lagi di gereja jam 4.30. Sekali lagi Bapak Ibu, jam 4.30 kita ketemu di playground di antara kitchen, dapur, dan preschool. Ibu Sarah akan menyampaikan atau menyambung pelajaran minggu lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingin belajar bersama-sama, Bapak Ibu bisa datang jam 4.30 untuk kita bersekutu bersama, mendengarkan, belajar firman Tuhan, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.